Kalau bisa sukses kita di sini, IP-nya gede, ya jadi lulusan terbaik, cum laude dan yang semisalnya, maka kenapa orang itu terkadang dia gagal? Karena dia nggak paham mata pelajarannya. Ketika sedang ujian salah murajaah, ya dia belajar biologi, besok pagi ternyata yang ujian fisika, gagal dia. Maka marilah kita kenalan pelajaran-pelajaran apa saja yang ada dalam Ramadan. Berapa SKS-nya? Ya 24 jam SKS-nya, 30 hari dan semisalnya. Maka marilah kita kenalan, ada di sini disebutkan 6 pelajaran yang hendaklah kita petik dan kita amalkan dalam kampus Ramadan kita. Yang pertama adalah keikhlasan. Yang kita dapatkan dari Ramadan adalah latihan keikhlasan. Mata pelajaran keikhlasan. Ada nggak Pak yang puasa Ramadan pengen dipuji manusia? Mungkin ada, tapi jarang Pak. Antum puasa hari ini, iya Ramadan, Masya Allah hebat nih antum. Ada yang kayak gitu? Ada nggak? Enggak. Puasa Ramadan kita karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada yang pengen pujian di sini. Oh, ngapa? Puasa Ramadan? Oh, manusia galau-galau puasa Ramadan. Jadi kita nggak ngerasa spesial. Berarti kita benar-benar dilatih kita nih puasa karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ikhlas ini adalah salah satu syarat diterimanya ibadah. Jadi sedang kita latih kita ini beribadah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa Ramadan kita karena Allah. Nggak ada yang pengen dipuji manusia. Kalau puasa sunnah taruhlah ya, lesunin. Ngapa cak em sakit? Ya so puasa. Wih mantap budak ini. Puasa apa? Senin Kamis Daud. Wah. Tapi orang yang puasa Ramadan ada Pak? Ya. Ngapa kau puasa Ramadan? Oh hebat nih kau. Karena semua kaum muslimin jutaan manusia puasa Ramadan. Kita dilatih enggak karena manusia Pak, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis qudsi dikatakan yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Kata Allah, orang yang puasa meninggalkan makan bukan karena manusia, minum bukan karena manusia, syahwatnya bukan karena manusia, walakin li ajli, karenaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang dilatih. Nah, ibadah lain pun harus bisa kayak Ramadan. Salat kita kayak Ramadan karena Allah. Sedekah kita kayak Ramadan. Kita enggak butuh pujian manusia. Jadikan seperti itu, kita latih, dilatih. Karena itulah puasa jadi ibadah yang spesial. Kenapa? Karena kita bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikhlas inilah yang dapat kita ya dapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa yang puasa karena dua hal, iman, yakini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang kedua ihtisaban, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari sanjungan manusia, bukan karena dimarah orang tua. Kau puasa enggak puasa kau? Ya. Pak, saya puasa bukan karena dimarah bapak ya, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena diet. Woi, baby saya sudah enggak ideal nih, berat badan nih 80 ke atas, 100. Ya, puasalah Ramadan. Bukan. Bukan karena takut dibully teman, cemen enggak puasa. Tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi inilah sebuah rahasia. Dan ingat Pak, kita kalau sholat dilihat oleh orang manusia, ketika baca Quran didengar oleh manusia, berdakwah, hadir pengajian. Tapi ada satu amal yang melatih kita untuk ikhlas karena bisa menjadi antara rahasia kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu puasa. Ada sebuah ulama bernama Daud bin Abi Hins, ya, rahimahullah ta'ala, 40 tahun, luar biasa, 40 tahun berpuasa sunnah. Istri, anak enggak ada yang tahu Pak. Dia sarapannya bawa bekal, ya, bawa bekal. Jadi nggak makan pagi-pagi, dimasakkan oleh istrinya sarapan, ya. Kemudian dibawanya untuk dimakan di kantor tempat kerjanya. Kemudian di tengah jalan dia cari fakir miskin, dia sedekahkan. Dan dia pulang ke rumah menjelang malam, menjelang maghrib, di petang hari. Pulang langsung makan malam saat matahari sudah terbenam. Bisa Pak.
Karena itulah di antara cara ikhlas kata para ulama, melatih ibadah-ibadah yang tersembunyi, yang rahasia. Di antaranya adalah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulailah kita dari Ramadan ambil pelajaran ini Pak, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Memang kadang tergoda untuk dipuji manusia, disanjung manusia, tapi yakinlah itu nggak bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat nanti. Sayang, capek-capek kita beribadah, capek-capek kita hadir kajian, capek-capek kita berdakwah, capek-capek kita sedekah, habis semua harta kita, tapi kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala semuanya sia-sia. Sayang. Maka dengan pelajaran ini kita dilatih untuk jadi pribadi yang ikhlas pasca Ramadan nanti. Jadi orang yang ingat tadi, saya puasa Ramadan kemarin bukan karena manusia, karena Allah. Semoga amal-amal ibadah yang lain pun karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ikhlas, yaitu ya latihan keikhlasan, yaitu artinya meniatkan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pamrih, berharap balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dunia dan bukan juga pujian manusia. Ini yang pertama. Yang kedua adalah mata pelajaran atau mata kuliah ketakwaan. Kata Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang terdahulu telah diwajibkan mereka berpuasa. Orang Yahudi, Nasrani dan beda puasa mereka. Ya, ada sebagian puasa enggak pakai buka langsung, ya. Kita diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini adalah hikmah kenapa kita puasa. Apa arti takwa? Membentengi diri dari sesuatu. Ya, kalau hujan kita pakai payung, bertakwa dari hujan dengan payung. Kalau jalannya misalnya banyak kerikil tajam, kita pakai alas kaki, bertakwa dari tajamnya kerikil alas kaki dengan kerikil dengan alas kaki. Dan maksud syariat artinya takwa membentengi diri antara kita dengan murka Allah Subhanahu wa taala, dengan azab Allah. Jangan sampai kita dapat murka Allah, dapat amarah Allah, dapat siksa azab neraka Allah. Kita bentengi, dan dengan cara dua hal, mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Lihat Pak, kita yang 11 bulan mungkin tidak pernah sholat malam, lihat besok mungkin ramai masjid ini, mungkin sampai ke teras-teras. Kenapa? Dilatih untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Man qama Ramadan, yang sholat malam Ramadan berbondong-bondong orang untuk bertakwa. Yang dahulu mushafnya diletakkan di lemari berdebu, ya 11 bulan yang lalu baru dibaca, sekarang dibuka. Kemudian dia mulai membaca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Terdengar lagi bacaan Al-Quran di rumah yang dulu sepi kosong, bertakwa. Yang dulu kita mungkin cemekean, susah untuk sedekah, sekarang donasi Ramadan, buka puasa bersama, kita mulai memberikan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk keberkahan Ramadan. Dilatih untuk takwa. Yang dahulu sholat malam boro-boro 11 rakaat, 1 rakaat aja kita nggak sholat Pak, ini langsung 11 rakaat. Ya, kita di belakang imam menyimak khusyuk, ya setengah jam, 1 jam, luar biasa. Ini adalah ketakwaan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang poin kedua, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa larangan ketika berpuasa? Pembatal puasa apa contohnya? Makan, minum, haram siang Ramadan Pak, haram. Jadi besok kemungkinan makan siang terakhir. Jadi nggak benar, orang paling rindu dengan pempek, paling rindu dengan cendol, paling rindu dengan makan siang ketika Ramadan, yang paling dirindukan. Ya, makan siang bagi orang-orang yang berpuasa. Makan minum haram kapan? Siang Ramadan. Berhubungan badan dengan istri menjadi haram, padahal asalnya mubah, asalnya boleh. Makan boleh asalnya, minum boleh, cuma diharamkan sesaat, temporer, sebentar saja.
kita bisa tinggalkan. Kita nggak makan, kita nggak minum, tahan dahaga, tahan lapar, tahan syahwat dengan istri kita. Kapan? Siang Ramadan. Kita bisa tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seharusnya logikanya sesuatu yang lebih diharamkan justru kita bisa lebih tinggalkan. Kan dari sononya udah haram. Ngudut misalnya, nyebat, inilah saat terbaik untuk meninggalkannya, Pak. Ya. Misalnya minum minuman yang khamar. Ya, kita sebagian orang luar biasa, dia bisa menahan dari makan, ya, minum yang halal. Ketika Ramadan diharamkan, dia setinggalkan, padahal itu mubah. Ya, logikanya harusnya yang sononya udah haram lebih ditinggalkan lagi. Dan inilah level puasa tertinggi, yaitu meninggalkan dosa. Kata Nabi SAW, man lam yada' qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan ucapan bohong, ucapan dusta, wal amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah enggak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Kenapa? Karena dia tidak berpuasa dari dosa. Jadi level puasa ada 3, Pak. Yang pertama adalah easy. Ya, level yang paling mudah. Itu meninggalkan makan, minum, berhubungan, hanya puasa perut, ya, dan syahwat saja. Puasa perut dan puasa kemaluan. Ini level yang ahwanus syam, kata para ulama. Level yang paling cetek, yang paling rendah. Ini puasa kita sebagian. Ya, cuma ndak makan, ndak minum. Apa kata Nabi? Rubba shaimin laisa lahu min syiyamihi ilal ju' wal atas. Banyak orang puasa yang dia dapatkan cuma lapar dan haus saja. Enggak ada pahalanya, Pak. Kenapa? Karena dia enggak bertakwa. Dia hanya fokus meninggalkan hal-hal yang mubah diharamkan sementara. Dia enggak fokus meninggalkan hal-hal yang dari sononya udah haram, dari berabad-abad dulu udah haram. Harusnya logikanya kalau yang mubah saja kita bisa tinggalkan, maka apalagi yang emang dari sononya sudah haram. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Banyak orang yang sholat tarawih, ya, bergadang sholat tarawih, yang didapetin hanya rasa ngantuk dan capek saja. Kenapa? Karena enggak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Level puasanya masih easy, beginner, baru pemula, Pak, belum pro. Yaitu hanya puasa perut dan kemaluan saja, dari makan, minum, dan berhubungan badan. Level yang kedua ini medium, standar, puasa anggota badan dari dosa-dosa. Matanya enggak melihat yang haram, mulutnya enggak berbicara hal yang haram, telinganya enggak mendengar hal-hal yang haram, tangannya enggak mengerjakan hal-hal yang haram. Ini level yang lebih tinggi dibanding level yang pertama. Dan ada level yang lebih tinggi lagi, level yang hard. Dan ini kita juga mungkin susah, yaitu puasa hati dari selain Allah Subhanahu wa taala. Puasa hati dari dunia, puasa hati dari ambisius terhadap dunia, puasa hati dari selain Allah Subhanahu wa taala. Hati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk akhirat. Itu puasa yang level tertinggi, Pak. Ya, jadi ini luar biasa. Kita masih tertatih-tatih untuk di level yang kedua. Kita masih ghibah, kita masih ngomongin orang, kita masih jelalatan, kita masih meninggalkan dosa-dosa kita berat. Karena itu di antara nasihat emas Jabir bin Abdullah, ini luar biasa nasihatnya, Pak. Kata beliau, ya, idza sumta, kalau kau puasa, falyasum sam'uka, maka pendengaran juga puasa. Jangan perut sama kemaluan saja yang puasa, pendengaran puasa. Wa basaruka, penglihatan puasa. Walisanuka, lisanmu puasa. Dari apa? Anil kadhib wal maharim wal ma'atim, dari dosa, dari maksiat, dan dari dusta. Enggak ngelihat yang haram, enggak dengar yang haram, enggak berucap yang haram. Inilah puasa, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Wada adzal khadim, jangan sakiti orang lain. Poin yang kedua, jangan sakiti orang lain ketika puasa. Jangan cela, jangan fitnah, jangan hate, ya, komen di media sosial atau bully, ya, atau misalnya body shaming dan semisalnya ngejek badan orang. Yang poin yang ketiga, wal yakun alaika waqarun wa sakinatun yauma siyamika, hendaklah puasa itu tenang, Pak, kalem. Ya, enggak ribut, enggak teriak-teriak. Ya, enggak debat di media sosial, enggak. Orang yang puasa terus tenang, ya, enggak gaduh,
nggak ribut, nggak ikut dunia persilatan, nggak debat, nggak berantem, nggak keras-keras suaranya. Ya, kenapa? Menahan, menahan. Dan yang closing statement beliau luar biasa, wala taj'al yauma fitrika wa yauma shaumika sawa. Jangan sampai hari kau puasa dan hari kau tidak puasa, Ramadan selain Ramadan itu sama saja, nggak ada bedanya. Jangan sampai. Sama-sama jauh dari taat, sama-sama dekat dengan maksiat, sama-sama jauh dari kebaikan, sama-sama dekat dengan keburukan. Jangan sampai Pak, harus beda. Besok harus beda, malam besok ya, Sabtu kalau memang Sabtu atau Ahad kalau mulai, harus sesuatu yang beda. Jangan sampai sama, entah beda dalam kebaikan atau dalam ketaatan yang lain. Entah yang dulunya baca Quran sedikit sekarang banyak, yang dulu sedekahnya sekian sekarang beda, harus beda. Jangan sampai nggak ada bedanya. Jadi inilah dilatih untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang tobat karena puasa Ramadan, Pak. Dia mulai ngerasain ketenangan hati ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholat tarawih, ya Allah tenang. Ketika puasa dia makan satu kurma, ya Allah ternyata untuk lapar haus itu hanya butuh dunia sedikit. Aku selama ini kejar dunia banyak-banyak. Ya cukup jadi qanaah dia terhadap dunia. Yang kita pempek jilid-jilid, awas kau habis ya, jilid-jilid air rendang kau awas ya. Ternyata cuman minum segelas sudah cukup. Oh inilah kadar kita butuh kepada dunia. Dilatih kita untuk apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an tertatih-tatih, indah. Yang dulunya kita nggak pernah mendapatkan waktu terbaik ketika sahur, waktu terbaik kita mulai ya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya sibuk, laki-lakinya ke sana, bininya ke situ, anak ke sana, sekarang kumpul di meja makan menunggu buka puasa, kebersamaan rumah tangga. Di Ramadan, Pak. Itu Ramadan adalah sebuah kunci kita meraih ketakwaan. Jangan sampai bablas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hilang semua ibadah kita. Quran ditaruh lagi di lemari. Ya, kemudian sholat malam nggak pernah lagi, puasa tidak pernah lagi. Kenapa? Kita nggak dilatih ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang keberapa? Kedua. Yang pertama, keikhlasan. Yang kedua, pintar, ketakwaan. Yang ketiga, kejujuran. Jujur, nggak bohong. Jujur, hati kita yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilatih, Pak. Kita siang-siang, istri sedang keluar rumah, anak-anak sekolah, masih ada sisa pisang goreng tadi sahur. Nggak ada CCTV, Pak. Kenapa kita nggak makan, Pak? Kita kan lapar. Ada es cendol, ya, atau air gelas mineral, air dingin dalam kulkas. Kenapa kita nggak mau makan minum? Padahal nggak ada yang melihat kita. Kita bisa bohongi istri kita, kita bisa bohongi anak-anak kita, teman-teman kita, pura-pura lapar, pura-pura haus. Padahal barusan nasi goreng pagi tadi. Tapi kita nggak bisa bohongi diri kita sendiri. Kita nggak bisa bohongi Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatullah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu. Itu sedang dilatih, Pak. Seharusnya kalau kita nggak mau makan minum siang Ramadan karena Allah, kita juga bisa meninggalkan dosa maksiat ketika sedang sendiri. Kenapa? Sama kok, kontennya sama. Nggak ada yang melihat, nggak ada CCTV, istri tidur, anak-anak sudah tidur, nggak ada ya antara kita sama ya diri kita sendiri. Maka lihatlah, dijujurlah. Kejujuran inilah yang mendatangkan kebahagiaan. Inna sidqa tuma'ninah, sesungguhnya jujur adalah mendatangkan ketenangan hati, kebahagiaan, ya, ketentraman jiwa. Lihat orang-orang, dua orang nih, saya sama teman saya misal. Saya benar-benar puasa dengan jujur, Pak. Nggak makan, nggak minum, nggak ya chatting ya. Nggak curi ketika sedang orang nggak ada, nggak makan, nggak minum dan seterusnya. Ini teman saya mungkin siang Ramadan dia pura-pura puasa, dia makan, dia minum, dia nyebat kok sebatang ya, pokoknya nggak ada yang tahu lah. Lihat kata Nabi, lisaimi farhatan,
Orang yang puasa punya dapat dua kebahagiaan. Yang pertama, farhatun inda fitri, ketika buka puasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita minum. Beda Pak, rasa orang yang saya dan teman saya. Teman saya minum biasa-biasa saja. Kenapa? Dia nggak jujur, nggak dapat kebahagiaan. Kita beda, kita yang benar-benar jujur puasanya, ketika minum subhanallah enaknya, bahagia. Ya kolak itu wah luar biasa. Ya kurma biasa, kurma cuma ketika buka puasa itu luar biasa. Pempek biasa kan pempek. Cuma pas pempek ya Allah enaknya luar biasa. Ini apa? Jujur. Itulah kejujuran, mulailah kita jujur. Karena orang yang bohong akan gelisah dia, takut ketahuan. Lagi minum, tok tok tok. Ya. Langsung dia simpan makanannya. Oh ya ada, masih ada bekas di sini misalnya. Orang yang bohong dalam hidupnya nggak bahagia Pak. Dia akan berusaha menutupi kebohongannya, nggak tenang hatinya. Sehingga kita dilatih menjadi orang-orang yang jujur dalam puasa kita, dan nanti juga akan jujur dalam kehidupan kita. Karena kita mengapa merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang ketiga. Ikhlas, takwa, jujur. Yang kelima. Iya, pintar nyimak ya. Yang keempat, kesabaran. Bahkan secara spesial Nabi mengatakan shaumu syahri sabr, berpuasa di bulan kesabaran, maksudnya bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan punya nama lain, bulan kesabaran. Karena di sini benar-benar latihan kesabaran yang luar biasa. Sabar terbagi jadi 3. Sabar di atas ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan, sabar di atas musibah yang menyakitkan. Dan tiga hal ini dilatih di Ramadan. Ketaatan contohnya, kita harus bangun pagi-pagi Pak untuk sahur. Susah. Ya kering baru jam 4. Kita lawan kantuk kita. Kenapa? Sabar. Belum lagi puasa, nggak makan, nggak minum, lesu, lelah, capek, lapar, haus, dahaga. Kenapa kita bisa sabar? Karena puasa melatih kita untuk sabar. Belum lagi pas tarawih, Allahu Akbar, kita kenyang pula kan 2 piring tadi. Nah makanya Pak, jangan makan kenyang ego. Tipsnya tuh habis tarawih saja. Kalau saya jarang makan nasi ketika Ramadan malam-malam. Sahur aja paling makan. Kalau Ramadan buka puasa paling pempek, paling gorengan, udah selesai. Kalau makan berat, tarawihnya ngantuk. Apalagi dulu di pesantren Palembang ya, santri-santri imamnya sehari 1 juz. Ya sampai setengah 10 kadang sholat tarawihnya. Jadi kalau ketika sedang 2 piring tadi ya, apalagi imamnya bacanya pelan-pelan, alhamdulillah, langsung di urutan ya, amin, alif lam. Nah kau lah alif lam ini kenapa? Tapi kita kok bisa sampai selesai salam? Karena kita sabar di atas ketaatan, dilatih. Yang kedua, sabar meninggalkan kemaksiatan. Istri kita sedang haid, makan es cendol, kita puasa, ya Allah, sabar meninggalkan kemaksiatan. Kita bisa makan, bisa minum siang Ramadan, tapi kita tinggalkan. Kenapa? Karena itu kemaksiatan. Kita bisa sabar meninggalkannya. Ya, kita sama istri kepengen, kita tinggalkan. Kenapa? Sabar. Kemudian yang ketiga, sabar ditimpa musibah yang menyakitkan. Rasa lapar, ya, rasa haus, itu kan musibah yang menyakitkan. Capek, lesu dan seterusnya. Dan kita juga dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesabaran, dalam puasa dengan kesabaran. Ketika kata Nabi, fa in sabahu ahad, kalau ada orang yang ingin mengejekmu, woi gendut misalnya, woi ya bergocok begitu, au qatalahu, ngajak kelahi, ngajak bergocok. Apa kata Nabi? Falyakul inni mru'un shaim, aku lagi puasa. Dilatih. Orang puasa tidak ngeladeni yang itu. Ada yang ngejek, berdebat, saya lagi puasa.
Ada yang ngejek kita, sabar. Kapan? Dilatih dengan puasa. Dan saya pernah dulu ngisi kajian di Palembang berkali-kali, judulnya Move On Bersama Ramadan, tentang masalah kesabaran, Pak. Kenapa kita bisa sabar nggak makan nggak minum di siang Ramadan? Kok kita bisa kuat? Kok bisa sabar? Karena kita yakin, percaya akan datang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kita percaya ada azan maghrib yang berkumandang, bukan azan asar, Pak. Jangan halu azan. Belum azan asar. Dan yang atas mic jangan pakai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, tes Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, bahaya sore-sore itu misalnya. Ya, orang kira masuk waktu maghrib. Kenapa? Karena kita yakin ketika azan maghrib datang, hilang lapar, hilang haus, hilang dahaga. Begitu juga segala hal yang menyakitkan dalam hidup ini akan hilang, Pak. Macet misalnya di simpang Gelumbang, ya, nak ke Palembang, macet. Ada nggak macet yang lama-lamanya? Ada. Macet pasti akan berlalu. Iya, aku yakin. Tenang, hati kita sabar. Kalau ada sabar, wah broto antin amonia. Karena kita nggak paham konsep kesabaran tadi. Kalau kita jadi imam tarawih, Pak, lebih senang mana? Imam membaca surat yang kita sudah hafal, atau imam baca surat yang kita nggak hafal? Lebih sabar yang mana kita? Yang sudah hafal. Kenapa? Kita tahu ujungnya mana. Oh, dekat lagi, bentar lagi nih. Ya. Misalnya anaba, oh bentar lagi sudah ini. Kalau tidak kita hafal, nah kapan selesainya? Ya. Jadi kalau kita paham ini musibah akan berlalu, hati kita akan semakin sabar menerimanya. Dan kita pernah, Pak, di masa lalu sakit, sedih, menyakitkan, dan sekarang kita bisa tersenyum bahagia. Begitulah kehidupan. Tidak ada malam yang terlalu malam, malam pasti berlalu. Ada cahaya pagi yang indah. Hujan pasti akan berlalu, nggak mungkin hujan terus. Ada indahnya pelangi, ada cerahnya mentari. Badai pasti berlalu. Jadi hidup kita nggak mungkin susah terus seperti Ramadan. Nggak mungkin susah terus. Ada yang kenyangnya malam-malam enak makan minum, pagi-pagi haus. Begitulah nanti besok lagi sedih lagi. Kalau orang udah paham hidup seperti roda pedati yang berputar, dia akan sabar. Sedang sedih, tenang, nanti sebentar lagi bahagia. Kalau bahagia nggak terlalu euforia, nggak terlalu berlebih-lebihan. Wah, saya lagi bahagia, tapi siapa tahu nanti sebentar lagi sedih. Lagi sedih terus seperti itu. Jadi hati kita lebih bisa bersabar. Jadi Ramadan ngajarin kita bahwa setiap rasa sakit pasti ada akhirnya. Yang jomblo sabar. Kenapa? Insya Allah saya akan menikah. Gampang. Ya, yang belum punya pekerjaan sabar. Insya Allah saya dapat pekerjaan. Ya, yang miskin sabar. Insya Allah saya nanti menjadi orang yang berkecukupan. Yang sakit sabar, akan sembuh. Ya, tidak mungkin sakit terus. Ya, pas mati kan sembuh dia. Ya, ketika habis Ramadan, habis meninggal dia nggak dalam keadaan sakit lagi. Bisa jadi dia dalam nikmat kubur. Ini poin yang keberapa? Yang keempat. Ulang yang pertama, keikhlasan, ketakwaan, kejujuran, kesabaran. Poin yang kelima, kepedulian. Ulama ditanya, kenapa kita puasa? Ya, ada anak bertanya pada bapaknya, kenapa letih berpuasa? Ulama menjawab, liyadhuqal ghaniyyu ta'mal ju' fala yansal fakir. Agar orang kaya, orang kaya merasakan bagaimana lapar. Karena orang kaya jarang lapar, Pak. Ya, sultan, crazy rich, makanannya enak-enak. Ya, kalau ke toko, ya bukan cuma beli makanan, beli tokonya. Ya, bilang murah banget dan seterusnya. Sehingga akhirnya dia gak lupa dengan orang miskin. Dia mikir, ya Allah, saya orang kaya lapar cuma 13 jam sehari. Enggak 24 jam, itu pun cuma sebulan dalam setahun. Sedangkan tetangga saya yang miskin,
Dia laparnya 24 jam, bukan cuma sebulan, sepanjang tahun, sehingga terketuklah hatinya untuk berbagi. Aku susah, lapar, maka aku nggak mau teman-teman saya lapar juga dia berikan hadiah, berikan makanan, sembako dan semisalnya. Orang-orang kaya meskipun lapar tahu dia buka puasa dengan apa nanti, ya dengan rendang, kemudian dengan ya apa lagi. Sedangkan orang miskin nggak tahu buka puasa nanti dengan apa, ya. Maka Rasulullah orang yang paling dermawan terutama di bulan Ramadan, seperti angin yang berhembus. Ya, kata Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair wa kana ajwad ma yakunu fi syahr Ramadan. Nabi itu orang yang paling dermawan terutama di bulan Ramadan, berlipat-lipat dermawannya. Sehingga disyariatkan kita untuk bersedekah di bulan Ramadan. Di antaranya memberi makan orang yang berpuasa, bahkan dijanjikan pahala bagi yang memberi buka puasa. Ya, kita dengar azan dulu. Subhanaka Allahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya, jadi pelajaran kelima adalah kepedulian. Karena itulah dalam puasa Ramadan banyak sekali dikaitkan dengan fidyah. Apa fidyah? Memberi makan orang miskin. Orang yang tua renta nggak bisa puasa bayar fidyah. Orang yang khilaf, ya, menggauli istrinya siang Ramadan, ya, bayar kafarot. Di antara kafarotnya kalau dia nggak bisa bebasin budak, apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa, memberikan fidyah 60 orang miskin. Kemudian juga orang yang hamil dan menyusui, menurut pendapat yang lebih tepat adalah membayar fidyah. Orang yang sakitnya menahun, ya, tidak kunjung sembuh, tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya, maka dia pun bayar fidyah. Begitu juga zakat fitri, Pak, agar orang-orang miskin di hari raya mereka bisa berbahagia, nggak mikirin makan minum udah ada, beras udah ada, lauk-lauk ketupat sudah ada, ya, opor ayam udah ada, alhamdulillah bahagia. Bahkan Imam Az-Zuhri rahimahullah mengatakan innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Bulan puasa Ramadan itu bulannya membaca Quran dan bulannya memberi makan. Maka berbondong-bondonglah, Pak, untuk semangat peduli baik kepada orang-orang yang butuh maupun orang-orang sesama saudara kita muslim. Karena berbuat baik itu untuk orang miskin namanya adalah sedekah, nama untuk orang-orang yang tidak miskin atau berkecukupan namanya hadiah, dan dua-duanya berpahala. Misalnya Masjid Anwar punya donasi Ramadan buka puasa, kita berikan harta kita. Ya, berbagi kepedulian, berbagi kesenangan, karena berbagi adalah singkatan dari berbahagia, kata orang-orang motivator. Roni Teguh, enggak ya? Sekarang yang terakhir, Pak. Tadi saya sebutkan 6 ya, biar kalian sabar. Oh, berarti sampai 6. Ya, kalau enggak sebutin berapa pelajaran tadi mungkin sampai kapan ini kita. Keistiqomahan. Ini poin dari Ramadan, istiqomah, Pak. Continue, berkesinambungan. Amal yang paling Allah cintai, ahbul amal ilallah adwamuha wa in qalla. Yang paling Allah inginkan cintai amal yang terus menerus meskipun cuma sedikit. Lihat puasa Ramadan yang dijadikan tolak ukur itu dari awal saja, pertengahan, atau sampai adzan maghrib. Sampai adzan maghrib. Kalau ada orang yang dia menahan lapar, haus pagi, siang, cuman sore jam 5 dia minum, batal puasanya. Loh, kok batal? Aku kan udah puasa pagi tadi, siang tadi. Karena yang dilihat adalah endingnya, penutupnya, ending, akhirnya.
Lailatul Qadar, malam spesial, ada di mana Pak? 10 hari pertama atau pertengahan? Terakhir. Allah sedang ngajarin sebuah prinsip yang jadi tolak ukur adalah ending, garis finish. Misal di Mandalika MotoGP, Marquez ya, Egar Ota ya. Marquez misalnya dia memimpin klasemen. Lap pertama, lap kedua, lap ketiga, bersekian-sekian lap. Berapa lap MotoGP? Lupa ya, aku juga lupa. Ya, jangan takut ketahuan. Ya, agak kejawab tahu ya nih, enggak ya? Karena kurang tahu kan belas-belasan apa ya. Tapi di lap terakhir ternyata Marquez jatuh dan dia tidak bisa melanjutkan perjalanan. Disalip oleh temannya, disalip oleh siapa? Oleh Rossi, oleh siapa? Rossi udah pensiun ya, oleh yang lain. Bisa nggak protes? Oh aku yang juara, aku kan lap pertama mimpin sampai lap hampir terakhir. Enggak, yang dilihat adalah garis finish. Garis finish. Ada pembalap lain misalnya, dia lap pertama paling belakang, startnya di belakang sekali. Ya, lap kedua masih di belakang, tapi dia pelan-pelan menyusul sampai di lap terakhir ternyata dia bisa mengalahkan juara pertama, menyalip dan dia finish juara pertama. Dialah juara, orang nggak peduli. Tapi kan dia lap pertama terakhir nggak peduli. Karena dalam kehidupan kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim, yang jadi standar adalah yang jadi akhirnya, endingnya. Dan Nabi mencontohkan praktek hidup ini Pak. Nabi SAW setiap Ramadan khatam cuman sekali Al-Quran Pak. Tapi di Ramadan tahun 10 Hijriah, Ramadan terakhir beliau khatam 2 kali. Biasanya setiap Ramadan dia itikaf cuman 10 malam terakhir. Tapi bulan Ramadan di terakhir hidup beliau itikaf 20 hari. Ini sebuah pertanda bahwasanya yang jadi tolak ukur adalah endingnya. Tapi apa yang terjadi malah sebaliknya Pak. Lihat sholat tarawih setiap malam di bulan Ramadan mengalami kemajuan. Safnya maju, safnya maju. Oh yang pertama lampu keluar, kedua maju dikit, ada ketiga maju lagi, 4 maju lagi, sampai malam Lebaran cuman 1 saf. Ya, kenapa? Karena 10 hari pertama yang rame masjid, 10 hari kedua yang rame mall, diskon sana, diskon sini, beli baju baru, ya celana baru. 10 hari terakhir yang rame terminal, bandara, stasiun, nak mode. Karena itu sebagusnya mode itu Pak. Ramadan lagi, liburan Lebaran Idul Adha. Jangan mode di bulan Ramadan karena kita sedang mengejar Lailatul Qadar. Jangan sampai orang tarawihan kita di dalam bus, di dalam kereta dan yang semisalnya. Ya, Usairim pernah kita dengerin kisahnya ya. Usairim ini ketika satu penduduk kampung masuk Islam, dia sendiri yang gak mau masuk Islam. Bayangin betapa orang ini jauh dari hidayah Pak. Kalau cuman temannya masuk Islam dia enggak, oke lah ya, fine aja. Ini sekampung masuk Islam, cuman dia yang enggak mau, saking ngeyelnya dia. Tapi 5 tahun kemudian terjadi perang Uhud. Ini orang ditemukan tewas, kan aneh, orang ini ngapo ke sini? Ya, muslim tidak, kafir musyrikin tidak. Ternyata sebelum perang tadi dia masuk Islam. Sebelum perang masuk Islam, langsung terjun ke medan perang dan tewas gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah sholat meskipun cuma 1 rakaat. Belum pernah mungkin baca Quran meskipun 1 halaman. Belum pernah mungkin sedekah meskipun hanya 1 real. Belum pernah dia misalnya sujud meskipun 1 rakaat. Tapi innamal a'mal bil khawatim, kata Nabi, innahu min ahlil jannah, penghuni surga. Amal sedikit dapatnya gede. Kenapa? Innamal a'mal bil khawatim. Ini Ramadan ngajarin kita nih, Lailatul Qadar di akhir. Sebaliknya ada orang yang gagah berani berperang,
Sampai orang memuji, mantap nih bulan ini, oncak nih di hari ini, lawan musuh gagah berani. Tapi Nabi aneh. Nabi bilang gini, man ahabba an yanzura ila ahli nar falyanzur ila hadzal rajul. Siapa yang pengen lihat penghuni neraka, jingok budak itu. Mana budak itu penghuni neraka? Berperang gagah berani, ngelawan musuh di garda terdepan. Tapi ternyata ada seorang yang kepo, gimana budak ini ngapa neraka itu? Dia berperang dengan gagah berani melawan musuh, tapi dia dapat sebagian luka asat. Lawan lagi, dapat lagi, dan dia menang meskipun dengan tubuh penuh luka. Dan dia nggak sabar dengan lukanya. Dia ambil pedangnya, dia hunus dirinya sendiri, bunuh diri. Wah, ini ternyata benar sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang jadi tolak ukur bukan Ramadan, Pak, tapi akhir hidup kita. Enak kalau meninggal ketika Ramadan. Ya lagi tarawih pula, mantap. Atau lagi puasa seperti Utsman bin Affan, lagi puasa, lagi baca Quran, dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Gimana kalau kita meninggal bulannya bulan Rabiul Awal, bulan Jumadil Akhir? Apakah kita hilang amal-amal ibadah kita? Enggak. Karena itulah di antara PR kita setelah Ramadan adalah istiqomah. Karena itulah ada yang namanya puasa Syawal, agar kita jangan lupa dengan amal-amal ibadah kita tadi. Diingatin, ini ada puasa nih Syawal 6 hari. Oh iya, biar kita nostalgia dengan ibadah-ibadah kita bulan Ramadan. Karena apa? Karena ulama mengatakan bi'sal qaum, orang yang paling buruk adalah yang hanya ingat Allah di Ramadan saja. Habis Ramadan gak pernah ke masjid lagi kecuali Jumatan, gak pernah berpuasa, gak pernah dia baca Quran, gak pernah dia sholat malam. Sayang, Pak. Dan malaikat maut tidak hanya di bulan Ramadan saja, dia ada di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, dan seterusnya. Dan Allah adalah Tuhan kita di sepanjang tahun, bukan cuma di Ramadan saja. Jadi bagaimana PR kita setelah ini agar kita istiqomah? Karena tanda amal kita diterima adalah kita menjadi pribadi yang lebih baik pasca Ramadan. Mungkin gak harus 11 rakaat, mungkin gak harus 1 juz, tapi minimal jangan hilang. Yang dulunya 11 rakaat Ramadan, Syawal, mungkin cuma 3 rakaat setiap hari. Mungkin bolong sehari enggak masalah. Yang awalnya 1 hari 1 juz baca Quran, ketika Ramadan berlalu jangan hilang dengan Quran, tetap baca meskipun cuma 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman. Yang dulu kita puasa 1 bulan penuh, habis Ramadan jangan enggak pernah puasa sama sekali. Minimal 3 hari puasa dalam sebulan, 3 hari minimal, harinya bebas. Paling bagus Ayyamul Bid. Jadi Ayyamul Bid itu bukan paket, Pak. Ada yang banyak nanya, Ustaz aku 13, 14 puasa, 15 tak baca puasa. Baca dah Ayyamul Bid 16, tak baca ayat 16. Cuma 16 boleh puasa gitu loh. Ya. Karena namanya Ayyamul Bid 13, 14, 15. Bukan paket itu tuh, yang terbaik aja di sini nih. Nak tanggal 1, 5, 10, sejuta, nak 11 juta ya. Nah, 29 boleh. Ustaz, aku kalau 3 kedikitan, loncat Senin Kamis. Ustaz, Kamis aku tak ada pengajian di sini. Aku tuh susah nak buku, aku nak sama bini berbuka. Pacak diganti Rabu, pacak diganti Selasa, tidak masalah. Asal jangan Jumat Sabtu Ahad. Ada yang mengatakan makruh menyendirikan. Ustaz, aku Senin Kamis tuh lembur terus. Selasa Rabu jangan tinggal nih. Jangan tidak puasa sama sekali. Ustaz, dikit nih Senin Kamis puasa Daud. Puasa idak. Bukan ini puasa idak, bukan itu puasanya. Sehari puasa, sehari idak, sehari puasa, sehari idak, begitu. Ini puasa yang paling sehari idak, begitu. Ini puasa yang paling afdal. Kalau udah Senin puasa Daud, jangan lagi Senin Kamis, turun level. Ustaz, cuman aku nak puasa Kamis, tapi Daud, ngapa nak Senin Kamis lagi? Kau telah Daud, telah punya dapat medali emas, ngapa nyari perak? Ya, gantian deh kau, aku nak perak. Medali emas enggak. Jadi levelnya Pak, kalau udah Daud enggak lagi Senin Kamis, karena enggak pacak Senin Kamis dengan Daud. Karena Daud itu gantian Senin, Rabu, Jumat, gitu loh. Kamisnya tinggal. Nanti baru Ahad, Rabu, Selasa, Rabu. Nah, Seninnya enggak dapat, Selasa, begitu. Ya. Jadi inilah PR kita.
Bisa jadi kalau kita sama-sama kali sebablas adalah kita yang seperti yang disampaikan di awal-awal tadi, orang yang nggak dapat ampunan Pak kalau nggak istiqomah. Quran tidak pernah kebacot 11 bulan, sholat malam tidak pernah 11 bulan, puasa tidak pernah 11 bulan, sedekah tidak pernah 11 bulan. Mungkin tanda kita orang yang gagal dari kampus Ramadan tadi. Maka jadilah pribadi yang keluar dari Ramadan punya 6 hal ini minimal. Kita jadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih jujur, lebih takwa, lebih sabar, lebih peduli, dan lebih istiqomah lagi. Karena yang dilihat adalah unending hidup kita. Kapanpun kita meninggal kita siap, nggak harus di Ramadan. Ya, dan ingat Ramadan itu bukan latihan, tapi pertandingan, olimpiade. Nggak ada ceritanya pertandingan lebih banyak dibandingkan pemanasan. Di mana-mana pemanasan lebih banyak dibandingkan dari pertandingan. Contoh Piala Dunia, World Cup 2000 berapa ge? 2000 Caca tidak tahu ya. Takut ketahuan ya. Caca itulah pokoknya ya. Mereka 4 tahun latihannya untuk pertandingan yang kurang lebih 1 bulan. Ya, begitu juga kita ini. Jangan anggap latihan. Kalau latihan kita pemanasan datang tidak ada apa-apa. Ini pertandingan Pak. Kita 11 bulan ini latihan, 11 bulan sudah latihan untuk bertanding mati-matian di bulan Ramadan ini. Ya puasa laju kelak, Quran laju kelak, kajian aduk hadiri, ya. Kemudian sedekah jor-joran lah. Kenapa? Di sini pertandingan sebenarnya. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik dalam hidup kita ya. Tapi tetap hati kita menganggap ini Ramadan terakhir kita agar kita totalitas. Kalau orang punya hanya opsi 1, gak akan cari yang lain. Kalau orang punya 2 peluru, 5 peluru, dia akan nembak sembarangan. Kenapa? Dia punya banyak peluru Pak. Tapi kalau orang yang punya 1 peluru, dia akan maksimalkan nih. Jangan tak kena nih, menkenanya mati aku. Begitu. Jadikan ini Ramadan terakhir dalam hidup kita, dalam benak kita. Kita nggak ada Ramadan terakhir lagi. Selain ini sudah nggak ada. 1444 mungkin kita nggak ketemu, 1444 nggak ketemu. Ini yang terakhir, maka totalitas di sini. Kalau seandainya Allah berikan nikmat ketemu lagi, kita akan bisa totalitas lagi. Dan kalau ternyata enggak, kita bisa menjadikan Ramadan yang kemarin atau terakhir dalam hidup kita menjadi Ramadan yang paling indah, paling terbaik dalam hidup kita. Demikian, nggak ada pertanyaan ya, karena ini hanya ngecas saja. Maka jadilah kita mahasiswa kampus Ramadan yang baik Pak, yang bukan cuma datang pergi tapi benar-benar mencatat pelajaran, mengamalkan nasihat-nasihat dari Ramadan, sehingga habis Ramadan kita menjadi lulusan yang kamlot ya, yang terbaik, yang bisa IPK-nya bagus dan bisa menjadi pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tujuan lulusan kampus Ramadan. Demikian kita akhiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum itu saya sampaikan bahwasanya kajian mungkin tetap ada ya, tapi diganti sore menjelang ya, jam 5 apa setengah 5, setengah 6 apa? Oh setengah 6, kurang lebih setengah 6, 30 menit. Jadi kultum tetap ada seperti hari-hari biasa, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Sabtu, Ahad, Senin kita libur. Demikian kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.